Halo teman-teman, pada video ini kami akan menganalisis Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai salah satu partai Islam modernis dalam sistem multipartai Indonesia. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 pada masa transisi reformasi setelah jatuhnya Orde Baru. Kehadiran PAN tidak bisa dipisahkan dari situasi krisis politik saat itu, ketika masyarakat menuntut demokratisasi, penghapusan praktik otoritarianisme, serta reformasi institusi negara. Tokoh sentral pendiri PAN adalah Amin Rais, yang dikenal sebagai simbol gerakan reformasi. Pada awal kemunculannya, PAN mencoba menawarkan alternatif politik Islam yang moderat dan inklusif. Berbeda dari partai Islam konservatif maupun partai nasionalis sekuler. Namun, secara analitis, PAN sejak awal menghadapi dilema identitas. Di satu sisi, PAN memiliki akar kuat dengan Muhammadiyah dan basis Islam modernis, tetapi di sisi lain, PAN juga ingin tampil sebagai partai nasionalis terbuka agar dapat memperluas suara pemilih. Dilema ini membuat identitas politik PAN sering dianggap kurang tegas dibanding partai lain. Secara ideologi, PAN mengusung Islam demokrat dan politik moderat. PAN menolak idealisme terlalu konservatif, tetapi tetap menggunakan identitas Islam sebagai basis legitimasi politik. Dalam praktik politiknya, PAN menunjukkan karakter partai yang sangat fleksibel terhadap koalisi kekuasaan. PAN dapat bergabung dengan pemerintahan manapun selama peluang mempertahankan pengaruh politiknya. Kondisi ini membuat PAN seringkali disebut sebagai partai pragmatis, karena orientasi koalisinya dinilai lebih strategis daripada ideologis. Di era digital, PAN cukup aktif terhadap perubahan pola kampanye politik. Pada pemilu 2024, PAN aktif menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube dengan pendekatan yang lebih ringan, populis, dan dekat dengan anak muda. Kehadiran artis dan influencer juga dimanfaatkan untuk memperluas elektabilitas. Tetapi secara kritis, strategi ini menunjukkan adanya pergeseran dari politik ideologi menuju politik pencitraan. Fokus partai tidak lagi sepenuhnya pada pendidikan politik masyarakat, melainkan pada kemampuan membangun popularitas dan viralitas di media sosial. Basis massa utama PAN masih berasal dari warga Muhammadiyah, kelas menengah urban, dan pemilih muslim moderat. Namun, ketergantungan pada figur elit politik masih cukup besar, sehingga regenerasi kader belum sepenuhnya kuat. Dalam sistem multipartai Indonesia, PAN berperan sebagai partai menengah dan penyeimbang koalisi. Posisi ini membuat PAN tetap relevan karena sering menjadi pendukung penting dalam pembentukan pemerintahan. Namun, PAN juga menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, elektabilitas PAN cenderung stagnan dan sering berada di sekitar ambang parliamentary threshold. Artinya, PAN harus terus menjaga suara nasional agar tidak kehilangan kursi di DPR. Kedua, PAN masih menghadapi persoalan kaderisasi dan dominasi elit. Figur publik dan artis sering lebih menonjol dibanding kader ideologis partai. Hal ini menunjukkan bahwa PAN masih bergantung pada popularitas individu daripada kekuatan organisasi. Ketiga, meskipun PAN membawa citra Islam moderat dan bersih, beberapa kadernya juga pernah terlibat kasus korupsi dan konflik internal. Seperti dalam Kongres PAN 2020. Ini menunjukkan bahwa PAN belum sepenuhnya lepas dari persoalan oligarki dan pragmatisme politik yang umum terjadi di partai-partai Indonesia. Kesimpulannya, PAN merupakan partai yang cukup adaptif dan mampu bertahan sejak era reformasi. Namun, tantangan terbesar PAN ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan konsistensi ideologi. Jika terlalu pragmatis, PAN berisiko kehilangan identitas politiknya sebagai representasi Islam moderat dalam demokrasi Indonesia. Terima kasih.